Yo, para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Dan sesuai janji gua gitu kan, kalau di hari Sabtu ini gua bakal upload soal breakdown isekai healer yang ya MC-nya nggak kayak healer sebelah yang sakit jiwa gitu. Tapi yang itu kayaknya bukan isekai sih, tapi native isekai ya. Intinya ya isekai healer yang ya nanti bakal jadi petinju gitu kan. Dan sumpah ya pas gue kelar nonton episode 1 tuh, itu gue langsung bikin ini script breakdownnya gitu loh. Gue tadinya pengen reaction gitu loh, cuma ya karena nggak sempat gitu, jadinya ya breakdown aja lah. Dan karena saking bagusnya ya cuk ya, ini di luar ekspektasi gue gitu loh. Padahal ya ekspektasi gue itu udah tinggi ya, dan ini lebih tinggi dari ekspektasi gue. Gila nih, wah keren sih. Nah di menit pertama kita kan ditampilin tuh kehidupan MC dan dua teman sekolahnya, yaitu Suzune dan Kazuki, yang ya bisa dibilang di situ lumayan lama lah, sekitar 7 menitan kurang gitu kan. Tapi buat gua masih oke aja gitu kan, karena ya di sini scene-nya bukan scene diem gitu. Ya emang ada scene diem ya, tapi jarang. Dan ya jadi gue nontonnya betah karena ya motionnya jalan terus gitu ya, walaupun ada scene diemnya tapi ya lebih banyak motionnya gitu ketimbang scene diemnya. Jadi ya gue nggak ada komplain sama scene awal atau prolognya gitu, karena ya menurut gue itu udah cocok aja sebagai perkenalan dari setiap masing-masing karakter ke depannya nanti. Terus pas mereka pengen diteleport ke isekai itu asli itu efeknya bagus banget ya. Nggak cuma efek tapi sampai sound effect soal apa suara yang didengar Kazuki sama Suzune itu juga wah keren sih di situ ya. Nggak kayak anime isekai kebanyakan yang pas pengen diteleport kayak ya udah gitu, nggak ada kesannya. Di sini kita kayak dikasih kesan sihir teleportnya yang wow banget. Bahkan ya sampai ada detail payung mereka yang pengen terbang tuh, itu detail yang bagus ya menurut gue, sampai ada detail-detail kayak gitu. Cuma ya yang gue sayangkan kenapa pas adegan pengen diteleport itu kayak dilama-lamain gitu. Gue nggak tahu sih ini gue doang yang ngerasa kayak gitu atau gimana, tapi ya itu yang gue rasain, agak dilama-lamain pas mereka pengen diteleport lah. Tapi ya yang bikin gue kaget itu setelah adegan mereka diteleport itu, atau ya pas mereka udah masuk isekai lah. Di situ grafisnya atau lebih tepatnya ya color gradingnya itu berubah banget. Seakan studionya itu pengen ngasih tahu kalau itu dunia fantasi dari color gradingnya doang. Dan sumpah ini bagus ya, soal color gradingnya tepat banget menurut gua. Dan setelah itu kan adegan Usato, Suzune, dan Kazuki yang ya baru diteleport itu. Dan pas itu gua sumpah gue nontonnya full senyum ya, komedinya dapet, karakternya ekspresif, bahkan sampai para NPC aja itu pada ekspresif semua. Dan grafisnya juga cocok gitu loh, jadi bagus banget. Dan apalagi ngeliat ekspresinya Usato yang shock, terus ekspresinya si siapa Suzune yang kegirangan, dan Kazuki yang justice banget, itu wah keren sih gitu. Nah gue kan udah lama nih ya nggak baca manga sama novelnya, dan ya gue lupa lah sama nama si raja ini siapa gitu loh. Dan pas dia nyebut namanya tuh ya kan, yaitu Lloyd ya kan, yang ada di otak gue itu MC yang ini anjir, MC si bangsat ini. Nah, backsound pas Usato tahu gitu ya kalau dia itu keseret ke isekai secara nggak sengaja, itu juga fun banget ya backsoundnya. Dan ya jadi nambahin suasana komedi yang ada gitu loh. Cuma ya pas mereka baru sampai ke isekai dan ya ngobrol-ngobrol soal itulah, itu agak lama sih menurut gua, karena ya dari menit 7.15 sampai ke menit 11.15. Walaupun ya nggak lambat-lambat banget, tapi ya cukup lambat lah. Cuma ya gue suka di situ, tetap suka karena yang nggak hambar, ada komedinya, ada penjelasan yang nggak monoton gitu loh. Cuma ya kalau dibilang lambat atau enggak di situ ya menurut gue agak lambat lah. Terus pas mereka dites kekuatan tuh ya, gue suka juga sama ekspresinya Suzune yang bikin gue senyum-senyum karena tingkahnya yang cuni dan agak childish gitu loh. Padahal ya biasanya kan gue nggak suka sama sifat cewek childish, cuma entah kenapa ya ekspresinya Suzune tuh kayak wah lucu gitu loh. Dan ya padahal di manga sama di LN gak se-ekspresif ini seingat gua. Dan pas giliran Usato yang dites ya kan, dites kekuatannya buat dilihat kekuatannya kayak apa, backsoundnya ganti dong jadi kayak tenangin, sejuk gitu loh. Dan pas di sini gua langsung sadar nih, ini studionya pinter ini mainin backsound, sampai mereka tahu gitu backsound apa yang harus dipakai. Dan ya menurut gue di sini udah pas lah soal temponya gitu ya, nggak kecepatan dan nggak kelambatan, karena ya
menurut gue pacing ceritanya di sini udah mulai dinaikin nih. Terus pas Usato dibawa ke raja gitu kan, karena kekuatannya yang ya berwarna hijau gitu, sumpah gue ketawa anjir ngeliat ekspresi mereka semua gitu ya. Apalagi pas Rose datang, tapi di sini Rosenya bukan Rose Kang Halu kayak di anime sebelah ya. Pas Rose datang itu gue ngakak anjir ngeliat ekspresi mereka. Bahkan ya sampai NPC dan raja aja pada ekspresif semua. Gila, itu jarang banget ya. Biasanya karakter penting doang gitu loh yang dibikin ekspresif. Ini sampai NPC-nya dibikin ekspresif gitu. Yang wah gokil sih. Terus backsoundnya juga bagus di situ yang nandain ya kalau Rose itu orang penting dan salah satu orang yang berkuasa juga di situ. Ditambah sound efeknya juga oke. Pas gerakan patah-patah tuh itu ada sound efeknya. Orang yang nyari alasan itu ada sound efeknya. Di situ bagus sound efeknya. Dan yang bikin gue lebih ngakak lagi ya pas Usato nanyain soal kekuatannya itu yang warna hijau, padahal Rose masih ada di situ ya. Asli gue ngakak banget anjir. Apalagi ya mereka juga mainin sound effect dan backsoundnya gitu loh. Terus ekspresi karakternya itu kayak anjir ngakak gue di situ. Dan wah, backsoundnya juga bagus banget ya. Pas Rose pengen ngebawa Usato, itu backsound yang biasa dipakai di anime shounen kalau adegan fight atau adegan perpisahan sementara antara sahabat. Itu kayak wah, backsoundnya tuh tepat banget gitu loh. Dan ya motionnya pas adegan action itu juga bagus, nggak kaku walaupun yang nggak halus banget ya kayak anime shounen, tapi ya nggak kaku kayak anime isekai kebanyakan gitu kan. Dan ya di bagian akhir pas Usato dibawa sama Rose, di situ lucu sih ngeliat interaksi antara Usato sama bawahannya Rose. Dan ya ini cocok banget lah ditaruh setelah adegan action yang ya Rose pengen ngebawa Usato itu. Ini cocok banget ditaruh di sini ya buat nurunin suasana yang tadi itu yang ya agak naik lah, agak tegang gitu. Dan kalau soal pacing cerita ya harus gue akuin pacing ceritanya agak lambat kayak gue bilang tadi. Tapi ya gue tetap suka karena ya walaupun lambat di episode 1 ini nggak hambar. Nggak kayak anime isekai kemarin gitu ya yang pacingnya udah lambat, banyak bacot lagi gitu kan. Tapi ya gue yakin pacing ceritanya bakal dinaikin lagi di episode 2 dan seterusnya. Karena ya kalau dilihat dari opening dan bagian akhir ya kan di episode 1 ini pacing ceritanya udah mulai agak naik nih, udah mulai dicepetin ceritanya. Dan ya kalau soal CG di episode 1 gue belum ngelihat CG sih, nggak tahu mata gue yang bermasalah apa gimana ya. Tapi gue nggak nemuin CG di episode 1 ini kecuali efek-efek ya. Kalau efek itu udah jelas mereka pakai CG. Dan dari tadi gue kan ngomongin komedi tuh ya. Wah ini lucu komedi, gue ngakak gitu. Padahal ini anime nggak ada genre komedinya loh. Dan pas gue lihat openingnya, bah gila gue berasa nonton anime shonen cok. Yang ya mungkin kedepannya fokus dari anime ini bakal lebih ke action sih. Karena ya biasanya grafis-grafis kayak gini itu dipakai buat anime-anime action. Ya studio emang gak bisa bohong sih. Yang garap salah satu studio gede yang ya udah ada dari zaman gue belum sekolah. Dan ya itu aja sih soal isekai healer yang nanti bakal jadi petinju gitu kan. Dan ya episode ini benar-benar bikin gue puas banget cok. Benar-benar di luar ekspektasi gue, di atas ekspektasi gue gitu kan. Dan ya dari gue sih poinnya 8/10, no debat, instant death. Apa itu busuk. Oh iya nanti malam gue nggak tahu ya bakal live atau enggak ya. Kalau gue live pasti udah jelas bakal ngebahas beberapa anime yang udah rilis termasuk isekai healer petinju ini. Cuma ya gue nggak janji ya, takutnya ya ada urusan mendesak gitu loh.